apa ya? Ya, lanjut. Kenapa? Oke, Fitur lanjut. risetnya itu apa? Kenapa, Saudara Federico? Resign itu apa? Fitur Raise hand. Fitur raise hand. Angkat tangan. Fitur angkat tangan. Ada di Zoom chat. tahu Zoom tahu. chat. Zoom. Ya. Tapi karena nggak terlalu rame, kita nggak pakai raise hand, nggak apa-apa. Taruh aja di chat. Oh, mau nanya gitu misalnya. Nice, nice. Udah banyak nih di chat nih. Nah, ya. Oke, next lagi kok slide-nya. Oh ya, di sesi sebelum nanti kita akhiri sesi, kita akan ada dokumentasi acara ya. Jadi, boleh nih yang mau on cam, kita dokumentasiin bareng. Foto-foto bareng. Oke. Nah, sebelumnya kalian yang mungkin baru join, kenalin kita dari PDOC, sebuah komunitas Buddhis yang berfokus pada konten edukasi, acara-acara menarik kayak game night gini. Kita juga ada acara yang lain loh. Kita dulu pernah ngadain Among Us, kita juga ada game apa ya dulu ya kita? Oh, ada juga Stumble Guys, si Kenly nih join waktu itu. Nah, BDOC bukan sekadar tempat belajar aja ya, tapi juga untuk aplikasiin ajaran Buddha ke kegiatan kita sehari-hari. Nah, oke, yang belum join, jangan lupa follow kita ya. Di IG, kita juga ada di TikTok. Boleh kok, next. Oke. Nah, acara kita apa aja sih? Kita tuh ada acara counseling one on one. Beberapa teman di sini udah ada yang ikut. Nah, itu bareng Edward dan Atta. Mereka itu bener-bener keren. Mereka itu jago banget di urusan psikologi, jurusan konseling, dan sebagainya. Nah, jika ada masalah yang kalian pengen curhat dan nggak mau nih, semua apa namanya, nggak percaya nih sama misalnya, oh aku nggak percaya nama orang ini buat curhat, ya udah boleh aja deh, ikut aja, gratis kok. Tinggal scan barcode kita atau cek di bio kita untuk linknya. Nah, kita juga ada acara ke depannya di bulan September. Itu acara apa ya? Nanti ada pengumumannya. Oke, next. Oke. Oke, kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalin dulu, aku Beatrix, ketua BDOC, dan aku sekarang posisinya di Amerika. Di sini jam 5:15 pagi, guys. Ya. Dan ini kedua kalinya aku jadi moderator, tapi pertama kali jadi moderator untuk acara BDOC. Moga kalian gak bosan lihat aku guys. Dan tanpa basa-basi di balik layar ada Celin yang bantu kita jadi Zoom moderator di chat. Dan Sylvie bantuin di Instagram. Thank you guys. Ada juga Kosuka ini yang Yeay. yeay artis kita yang bakal bantu nge-lead discussion diskusi kita nanti. Oke, next. Kosuka. Ya, jangan lupa follow kita yang belum follow nih. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Boleh juga di scan barcode-nya. Kita selalu ada Zoom meeting tiap malam. Apa namanya kok suka? BDOC Zoom Everyday. Benar nggak kok? Yes. BDOC. Iya, Bisa dipakai untuk apapun, mau diskusi bisa, mau ngobrol bisa, mau buat betul. apapun bisa. Nah, Sylvia ada nanya nih, bisa dapat jodoh sesama Buddhis nggak di BDOC? Kok suka? Di, diusahakan. Apa perlu nih BDOC ke depannya ngadain event ini nih, cari jodoh buat teman-teman kita yang jomblo? Wih, boleh juga tuh. Kan pada jomblo ya? Oh, Ya nggak? kayaknya menarik kok, Ci. Boleh juga. Oh, Nanti kita cari tempat, ya kan, offline, kita ketemu. Offline? Seluruh Indonesia ya kok jadinya ya kok ya. Wah, seluruh Indonesia ya online dong ya. Waduh. Wah, bisa, 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 bisa. Beneran ada nanti. kenapa?
beneran ada itu eventnya nanti yang Bisa diusahakan. Diusahakan. Bisa. Iya, Kita kan cari demi temanya kalian tuh. dulu. Apa? Kalian kalau misalnya ada usulan juga pengen event apa bisa ngomong langsung di sini nih sama Cibetik sama Kusuka juga. Siapa tahu mereka juga bisa mengusahakan ya guys. Bisa Iya, mau mantap. event apa, mau bahas apa gitu. Terima kasih Silvi. Ya, kalau kalian ada saran apa, boleh kasih tahu kita ya. Kita terima semua feedback. Nanti kita usahakan. Benar nggak kau suka? Yes, betul sekali. Oke. Em, ya, lanjut. Kau suka? Nah, mari kita bahas ke topiknya. Ini pemanasan ini, pertanyaan pemanasan. Apa yang kalian tahu dari perayaan Asada itu? Boleh Ayo taruh di guys, chat, yang mau ngomong on mic, boleh ya? ada yang tahu nggak perayaan perayaan Asada itu apa? apa hari hari pemutaran roda Dharma. Wish, mantap. Jago nih, mantep, mantep. Yang lain nih, yang lain. Ada yang tahu lagi nggak? Mungkin fakta atau apa gitu mengenai Asada sendiri. Yuk, ada yang tahu kah fun fact-nya? Biasanya tuh apa aja sih mengenai Asada itu? Kita Mungkin tiap tahun, Kenly atau Billy. tiap tahun Atau kita yang ada, baru join nih. Hmm? tiap tahun kita ada perayaan Asada. Nah, jadi mungkin ini ada suatu pertanyaan ya kok ya. Beberapa temanku ada nanya nih ke aku. Ah, Apa sih yang bedain Asada sama acara Waisak atau Katina? nah, ada yang tahu nggak guys? Nah, Bedanya Waisak sama Asada dan Katina. hari pembabaran dhamma katanya Billy. Kata Betul. Koresa. Randama, Penabisan biku pertama dengan kata-kata ehi. Biku. Ya, betul juga. Jadi, Oke. wah, ada HX. Ini bro, kata Welcome HX. saudara atau saudari. Saudara HX, saudara atau saudari HX. Oke, mungkin boleh lanjut aja kok kita ke kuisnya. Yang udah Yes, ditunggu-tunggu temen ini. Ini kan baru pemanasan. boleh. Kita ke quiz. Wah, saya pikir sudah lumayan lama Gas. ya. Bentar. Boleh taruh reaction. Kalau react, kalian kasih reaction nih. Api-api atau apa. Kita kasih reaction ya. Mana ya? Nggak ada api ya. Party. Sesi quiz. Jadi quizisnya itu Nah, ada 8 pertanyaan. Kalian bisa jawab dulu, nanti kita lihat siapa yang jawabannya oke. Terus habis itu kita kayaknya bakal barengan aja nggak sih kok pakai timing. yes, Mm-mm. pakai timing. Nah, Hmm, Celine baru aja taruh linknya. Kalian bisa klik nanti kalau nggak salah diarahin ke ini ya. Bentar saya cek. Ya, nanti ntar ini share. Ya. bener kan ya? Start boleh mulai sekarang apa gimana? Apa Mau tunggu mulai teman-teman sekarang, masuk? mau mulai sekarang boleh. Yang lain udah pada siap. Atau tempatku sih, bentar ya. Saya Ah, cek. ada efek juga. Tempatku kok ini kayaknya view-nya kalau tempatku guru ya, bentar. Aku punya juga sama sih. Hmm, flashcard. Atau share link aja kok, lebih enak buat teman-teman. Jadi dia langsung Ah, masuk. bukannya udah share screen, udah share link ya itu ya? Yang di, Oh, di- bentar ya, aku cek. bukannya udah share link ya? Oh, ini malah start kok, start sendiri-sendiri. Oh, start sendiri-sendiri ya. Boleh isi, boleh. Udah boleh, boleh isi sekarang. Coba.
Boleh Ya, isi sekarang semuanya ya? Boleh. boleh isi sekarang. Nanti kita revealnya nanti aja ya. Dipikir-pikir sudah lumayan lama juga ya. Aku ingat kayaknya dulu kita tunggu. Oh enggak, acara kita dulu awal-awal kayaknya Asada juga nggak sih? Aku lupa ingat. Tapi kalau Asada kita selalu ngundang pembicara. Next Hmm, time kita undang pembicara. yes. Mantep. Halo, Terus Edward. uh, Edward. Welcome. kita juga ada dulu pembahasan tentang Suta pas lagi Asada juga ada di YouTube. Iya. Kita coba yang sedikit berbeda ya kok ya kali ini. Yes, kali ini kita yang fun-fun aja. Bisa Iya. langsung Ya, mulai. bisa langsung mulai. Kita kasih waktu berapa lama kok buat ngisi Cepat lah ya, itunya? 10-15 menit. Mungkin sekitar. Halo Hendry, ini Hendry yang Halo mana? Henry. Hendry yang mana ini? Banyak Henry ya. Ya. Kita kasih waktu sekitar 7 menit. Kayaknya Hendry cukup deh. Batam. Apa Halo kabar? Henry. Yeay, akhirnya join. Hendry Batam. Ya. Ah, Kali kok selagi mereka ngisi kita bisa tambah musik sedikit kali kok. Bisa nggak diputar musik? mau lagu apa guys? Mau lagu apa? Maksudnya lagu apa? Ya Oke, boleh. Kenly aman aja, aman. Selamat makan. Setelah lagu apa? Setelah lagu apa? Um, Instrumen indah. oh, aku kira mau itu apa? eh naik melon. Beethoven, katanya Billy Beethoven kok. So klasik ya. Kita share sound. Kasih Kita waktu 7 menit. Sorry. udah nggak? Udah pas. Jadi sampai 531 ya? 531, sorry, tempatku. 1931. Ada hari Minggu kotor, halaman istimewa, Ya udah dan mantep. duduk tapi empat kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Nanti kita cek di akhir. Saras sepatu kuda, tukik-taktik, 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 tukik-taktik. Hadiahnya apa? Wah, apa ya? Boleh kok hadiahnya sesi 1 jam bersama private bersama Kosuka gitu. Oh Wes. no, susah loh. Tuh itu Sesi private hadiah yang sama sulit itu. seorang suka tuh susah loh. Aku jual mahal. Jual mahal sekali kok. Hadiahnya gratis belajar meditasi 5 menit. 5 menit. Coba duduk sebentar, tutup mata, habis itu udah selesai. Tuh, 5 menit hasilnya apa ya? Mantap. Oke, kira-kira berapa menit lagi? 32, 5, 3, 7, 3, 2. 5 menit lagi guys. Buat ngisi ya. Yang udah boleh taruh di chat nih, yang udah selesai. Tadi ada Billy yang udah selesai. Ini ada Edward, salah satu kok.
Nanti kita cek ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sayur kangkung. Mantep. Itu namanya asal dari kampung, dikenali serata dunia. Dari kampung dikenali serata dunia. Siap, Pada siap, selesai, siap. guys. Sayur kangkung, kangkung pelbagai gaya. Sayur kangkung Waduh, ada yang win. pelbagai gaya. 100%. Congrats, teman-teman yang Atau berhasil menyelesaikan. saja masalah kampung atau rebus begitu saja. Kangkung ala lenggang kangkung, kangkung ala sayur kangkung. Ini tambah fokus apa tambah buyar fokusnya? Sayur kangkung, Sayur kangkung, baik untuk kita. Ranking 1 siapa? Aku Sayur nggak tahu deh, si Kosuka bisa lihat nggak? Emang ada ranking-rankingan gitu ya kok di Wayground ya? Harusnya ada. mari Dan itu nggak tahu ya. Ini lagu lama bangsa Indonesia dan Melayu. Zamanku dulu masih banyak yang nyanyi lagu ini. Oh, ada Zoom Lagu user Pink. baru. Oke, berapa menit lagi sih? Sekitar 2-3 menitan lagi ya guys. Mantep, mantep. Ini siapa lagi nih yang udah selesai? Hmm. Mantep nih, ini pada kasih screenshotnya nih yang udah berhasil. Congrats ya guys, you are so cool. mau? Yuk, hora hore! Rasa sayangi, lihat Oke, yang baru join, kita sekarang lagi ada di sesi quiz guys. dan seru sampai Ya, lupa. boleh diisi kuisnya, Siapa yang jago berenang, itulah Pipi, pinginku sayang. nanti kita bahas. Wah, aku Pipi. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayangi. Artinya nih sesinya nggak cuma diskusi aja ya kok, kita karaokean juga ya sesinya ya. Yes. Itulah Betul. Akulah tali. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayangi. Nana. Pergi ke hutan membawa arang, pergi bersama-sama Pak Atan. Hewan apa disebut orang? Itulah aku si orang utan. Aku Pak Aton. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayangi. Hora, hore! Wih. Lihat kanan, lihat kiri, dunia ini banyak misteri. Mari menghibur sambil bernyanyi, belajar ilmu bersama Didi. Yeay! Yeay, yes, akhirnya time is up. Sudah selesai semua. Oke. Nah, Billy itu ada nyanyi-nyanyi katanya rasa sayang sayang BDOC katanya kok. So sweet. Thank you. Caca Mana di mana Oke. Mari kita bahas. kambing saya selalu bersembunyi. Udah kok musiknya kok, udah selesai kok. Oke. Ih, siapa tuh? Yang baru join ada namanya Zoom user. Wah, ada Cun.
Yang baru join, boleh diisi kuisnya atau boleh ikutin diskusinya. Welcome ya yang baru join. Yes. Oke. Oke kok, mari kita bahas kok. Oke. Ntar. Mari kita bahas. Kita mau bahas dari mana ya? Pertama kita lihat dulu siapa aja yang menang sih. Nah. Wah. Bagaimanakah cara lihatnya? Lo? Awas kok nanti ke reveal jawabannya. Ya. Oke, kita lihat di mana sih assign ya? Kita start now. Skip. Duh, Maklum ya guys, ini pertama kalinya kita pakai kuisis. ya udah lama banget. Jadi Oh, sekarang kayak ranking-rankingnya di mana ya? Astaga, ternyata. iya kan? Aku mau mau itu aja kok. Pakai ini Apa? aja. Pakai Apa? ini yang maksud aku kode kok. Oke, jadi kita langsung saja. Maaf ya guys. Kurang ini kita. Kurang Ternyata tadi pemain. harusnya kita pakai ini, terus semuanya start, baru kelihatan partisipannya siapa aja. Oh no, ya sudah, apa boleh buat. Kita langsung aja lanjut, lanjut. Yuk, bahas. Lanjut. Oke, jadi tadi pertanyaan pertama, di mana Buddha pertama kali membabarkan Dhamma? Ada yang tahu jawabannya? Tuh, kalau aku flip gimana ya? Tadak. Tidak, bukan ini yang kuinginkan. Ya udah start aja kali kok. Apa ya? Requires ya udah aku join dari sini coba ya. Tunggu ya, aku copy ke sini. Ada yang mau biar lebih ini aja. Ya. Join lagi boleh Pakai yang kalau ini, ada yang mau join. Ya, pakai ini. Ini biar kok yang aku lebih. maksud dari tadi kok. Maafkan aku. Udah lama nggak pakai quizzes. Wah, Oke, oke. Dah, nggak apa-apa. Kita langsung aja start ya. yap. Hmm. Jadi, wah, Up. oh, Questionnya langsung nomor 2 ya kok. Ini nomor 1. nah, ini nomor satu, nomor dua. Oke. Lagi melihat, ya. Ayo cepet-cepetan dulu aja. Habis itu kita langsung. Oke. Wih, Reza cepat sekali. Wah, jago enak mang. Wih, 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 Wih. Wah, emang wih, dikebut. suhu.
Wih, sementara ini Reza masih nomor 1 guys. Perbedaannya cuma 30 poin dengan Billy. Kira-kira siapakah yang akan sampai duluan untuk ranking 3? Yang ketiga kali untuk sampai ke finish line. Ada Billy, ada Panggiri ya. Wah, jago nih. Uh, Wah, Panggiri salah. welcome back, Kenly. Koreza Pro, yes. Yes. Wow. Wah. Bangga dong kok jadi gurunya. Hebat. Dah. Udah beres. Sip. Selesai. Kita Top end. 5. Berkat kau suka apapun bisa terjadi kok katanya Koreza. Congrats Koreza, keren. Weh. Wah, ada Reza, Novi, sama Billy. Wah, keren juga ya. Yuk, mari kita bahas. Bagaimana caranya kita review question. Oh, Yang kayaknya pertama, tadi question. Mm-mm. ini udah review Oke. kok. Oke. Jadi, di mana Buddha pertama kali membabarkan Dhamma? Wah, semuanya pada jawab Taman Rusa isi Patana. Bener ya, Taman Rusa di Sarnat. Yeay. Ah, jadi ada yang tahu nggak bot gaya itu apa? Bot gaya apa guys? Bot gaya, bot gaya. Bot gaya apa ya guys? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu nggak nih? Ayo, ayo, ada yang tahu nggak bot Boleh, gaya itu apa? Tulis di boleh komen. on mic atau taruh di chat. Yes. Katanya Pencapaian pencapaian tanpa, pencerahan, kata Koreza. tanpa pencerahan. Tempat Buddha mencapai Mantep. pencerahan. Betul. Betul. Jadi, fun fact guys, bot gaya itu muncul ketika Buddha udah mencapai penerangan sempurna. Zaman dulu itu masih gaya, belum disebut Buddha gaya atau bot gaya. Terus Taman Rusa di Hmm. Sarnat, pembabaran pertama kali. Kenapa dikatakan Taman Rusa guys? Ada yang tahu nggak? Karena Karena banyak rusak kok. Iya. Apa coba Federico? Sorry, saudara Federico. banyak rusanya. Betul, yakin banyak rusanya. Ada yang udah pernah ke sana belum? Iya katanya. Jadi zaman dulu katanya banyak rusanya ya guys. Dia tuh Taman Rusa isi Patana. Isi itu kalau sekarang di Indonesia itu sebut di Bali-Bali itu mereka sebut namanya resi apa risi. Resi. Resi itu isi pertapa. Jadi isi Patana itu tempat para pertapa zaman dulu. Emang zaman dulu tuh banyak rusanya. Tapi sekarang rusanya sangat susah sekali dilihat guys. Hmm. Hmm, Ya, aku pernah ke sana kok. Nggak ada rusanya kok. ya kan? Ya kan? Aku cari rusanya pertama kali aku ke sana kayak, ih rusanya mana? Rusanya mana? Itu nggak ada. Iya, bener. Iya, Kayak rusanya. manusia deh. Nah, banyakkan manusia. Zaman dulu emang hutan, tempat orang bertapa, makanya dulu banyak rusanya. Hmm. Wah, Oke, menarik. sekarang ketiga, Lumbini. Ada yang tahu nggak Lumbini apa, guys? Tempat apakah Lumbini itu? Kelahiran. Lahiran. Yakin.
Lumbini itu tempat ngahinya Bodhisattva ya. Yakin. Eh, enggak ya. Kok Nyai. Loh, kok gitu? Udah bener loh. Udah bener loh. Lumbini Ya, itu ya. tempat dulu Pangeran Siddhartha lahir. Lumbini. Jadi Lumbini itu ada di mana, guys? Lumbini itu ada di Nepal. Jadi ceritanya zaman dulu itu kalau misalkan eh, seorang istri lagi mau melahirkan, biasanya itu mereka akan pergi dulu ke rumah orang tuanya, bukan orang tua laki-laki. Karena kan kalau yang perempuan mereka ke rumah orang lelaki, pindah masuk ke keluarga lelakinya. Nah, kalau misalkan nanti dia mau hamil, dia mau melahirkan, biasanya mereka itu akan ke rumah si orang tua perempuan, bagian perempuan. Jadi waktu itu sebenarnya Ratu Mahamaya, mamanya Pangeran Siddhartha itu lagi jalan balik ke rumah papa mamanya. Terus di tengah-tengah nyampe di Taman Lumbini istirahat, keluar, plung, keluar. Ba. Wah, menarik. Terus habis itu Lumbini. Nah, kalau Lumbini lah biasa kita ngomongin pas lagi Waisak ya, guys. Ya kan, Hmm. terakhir. Terus, yang terakhir, ada yang tahu Raja Gaha itu apa? Nah, lo. Ada yang tahu nggak Raja Apakah Gaha itu itu? apa, guys? Apakah itu, guys? Ayo, guys. Wah, ini tuh Aku jarang mendengar loh kok Raja Gaha itu di Raja dalam Gaha. cerita Buddha. Zaman dulu itu kita kasih nama Raja Gaha. Sekarang itu namanya Raja Gir atau Raja Uh, Griya. Jadi zaman dulu kerajaan Magadha itu adalah kerajaan yang besar sekali pas zaman Sang Buddha. Jadi tempat ada yang tahu Raja Bimbisara nggak atau Raja Jatasatu? Jadi zaman dulu itu Magadha itu adalah kota besar, negara yang besar, kerajaan yang besar sekali. Itu kalau misalkan dicari tahu itu Magadha itu benar-benar memegang hampir eh, sebagian besar wilayah di bagian udah hampir ke utara Magadha. Jadi ibu kota lah, ibu kota. Nah itu Magadha itu kalau misalnya kita tarik garis sampai cerita-cerita India zaman kuno, misalkan cerita-cerita tentang Weda atau apapun itu tuh udah dibawa dari ratusan ribuan tahun yang lalu. Jadi emang kerajaannya tuh udah established lama banget. Nah itulah Raja Gaha, tempat para ibu kotanya namanya Magadha, kerajaan Magadha lah. Raja Giri itu ibu kotanya, kerajaan Magadha. Gitu guys. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? belum kok. Hmm, Oh, kok suka, sorry. Screen-nya tulisannya terlalu kecil kok di layar. terlalu kecil. Bisa di zoom nggak? Zoom in. Wait. Eh, Begini? Belum share. Oh. Gini? Yes. Oke. Udah oke ya teman-teman ya. Tulisannya udah lebih gede. Oke. Mantap. Ya, kita next. Apa isi utama dari khotbah pertama yang Buddha ajarkan? Ada yang tahu guys? Ya, semuanya pada jawab Catari Arya Sacani. Bagus sekali. Yeay. Apa tuh Catari Arya Sacani guys? Empat kebenaran mulia. Bagus. Betul sekali. Halo, ada Agus, ada Wilson.
Cattari Arya Sacani. Betul sekali guys. Ini ajaran utama dari ajaran Sang Buddha, 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia ini adalah dasar dari segala dasar ajaran Sang Buddha, di mana kita bisa memakai ini untuk segala jenis hal yang kita punya di dunia ini. Ini apa namanya, invention terbesar menurutku yang Buddha ajarkan. Benar-benar ini kayak bisa dipakai ke segala hal. Mau buat untuk kerjaan, mau untuk belajar, kalau punya masalah cari ini cari itu, mau buat relationship juga, mau buat kita ngomong sekarang mental health juga, kita mau ngomong apapun itu semuanya pakai Cattari Arya Sacani, 4 kebenaran mulia. Sangat bermanfaat sekali. Nah, kok mungkin ada pertanyaan. Jadi kan ada Cattari Arya Sacani. Nah, bagaimana maksudnya kalau apa bedanya gitu kok sama Pancasila? Kan ada yang ngomong kata Pancasila, kita harus berpedoman pada Pancasila. Nah, apakah kita juga harus ngomong, oh kita harus berpedoman juga pada 4 kebenaran mulia? Orang itu biasanya taunya adalah apa? Sila, samadhi, panya. Atau dana, sila, samadhi. Orang bilang sila. Nah, jadi sila itu bagian dari apa sih? Sila itu bagian dari jalan mulia berunsur 8. Di bagian perbuatan. Jadi tindakan benar, ucapan benar, penghidupan benar. Nah, itu di bagian di mana sila itu muncul untuk kita jaga. Agar kita itu nggak merasa bersalah, kita nggak takutan kalau ketemu sama orang, dan akhirnya ketika kita latihan meditasi pun pikiran kita nggak akan kena masalah. Jadi enak banget duduknya. Kita mau memahami sesuatu tuh gampang. Kayak gitu. Nah, sila itu bagian dari jalan mulia berunsur 8, di mana Cattari Arya Sacani itu adalah 4 kebenaran mulia. Jalan mulia berunsur 8 itu adalah kebenaran mulia keempat. Jadi kan ada 4 tuh. Yang pertama itu kan adanya penderitaan. 2, asal mula penderitaan. Ketiga, akhir atau lenyapnya penderitaan. Keempat, jalan mulia berunsur 8. Nah, itu salah satu dari bagaimana cara untuk melenyapkan penderitaan. Jadi sila itu hanyalah salah satunya, guys. Kalau nggak ada sila, nggak mendukung yang lain. Maka dari itu dibutuhkan. Nah, Paham? kok ini ada respon dari saudara Federico. Cattari Arya Sacani dasarnya sama dengan Prajnaparamita Sutra kalau nggak salah. Gimana kok Tidak. tanggapannya? Prajnaparamita Sutta itu menjelaskan tentang sunyata. Tapi dasar dari semuanya itu adalah Cattari Arya Sacani. Prajnaparamita Sutra itu lebih ke arah pengembangan dari bagaimana cara memakai Cattari Arya Sacani. Itu udah lebih dalam lagi. Jadi pada dasarnya semuanya itu berdasar dari Cattari Arya Sacani. Kita sebenarnya dengan memahami ini saja sudah cukup untuk bisa menembus atau memahami ajaran Buddha yang lainnya. Kalau kita paham benar-benar. Jadi pahamnya itu bukan sekedar teori kan kok, maksudnya Betul, praktek kayak gitu. betul sekali. Kadang-kadang kan kita diajarin apa? Oh iya, ada asal mula penderitaan. Pernah nggak kepikiran asal mula sesuatu? Ketika kita punya masalah, ada masalah saat itu, berapa banyak yang selalu mempertanyakan, kok begini sih? Kok ini terjadi sih? Padahal kan kenyataannya ada. Nah, kita itu selalu lupa. Nah, pertama kita pakai ketika kita punya masalah. Adanya masalah, kita mesti acknowledge dulu guys. Kalau misalkan ada masalah, oh iya ya ada masalah nih. Nah, terus kita cari tahu asal mulanya tuh apa. Asal mula dari masalah itu. Nah, kita udah cari tahu, terus kita maunya apa? Kita mau masalah itu kelar. Setelah masalah, gimana caranya biar masalah itu kelar? Nah, kita mesti cari tahu bagaimana caranya.
Dan semua itu selalu berhubungan dengan jalan mulia berunsur 8. Itu bisa dipakai kemanapun itu. Kayak gitu guys. Nah kan Koko ngomong kita harus acknowledge ya masalah itu. Ini berarti ada Betul. sedikit kena ke meditasi pemaafan kan kok? Apa gimana ini? Jelas. Jelas. Jelas dong. Meditasi pemaafan itu kan kita menerima. Memaafkan dan menerima sesuatu yang sudah lewat. Di mana itu adalah sesuatu yang membuat kita akhirnya sadar. Kalau misalkan kita bilang secara ilmu sekarang, kita ngomongnya bersih-bersih lah. Kita ngomong bersih-bersih. Cara membersihkan kita punya eh, trauma. Atau apapun itu yang membuat kita itu nggak bisa move on dari masa lalu. Seperti itu. Mantep kok. Thank you penjelasannya kok. Yes. Lanjut. Ada yang tahu karma guys? Nah lo, ada yang tahu nggak Kok karma? karma atau kama kok Kama itu tulisannya? bahasa Pali, karma itu bahasa Sanskerta. Hmm. Hmm. Ayo, ada yang tahu nggak karma itu apa? Ada yang mau open mic nih? Yang simpel aja guys. Tidak usah terlalu rumit. Simpel-simpel aja. Apa itu karma? Hmm. Oh, masa nggak ada yang tahu karma? Yang benar. Tabur tuai, katanya Hai. saudara Wilson. Hmm. Saudara Resa bilang perbuatan berdasarkan konsep paticca samuppada. Wih, dalam sekali. Wah, ini udah ilmunya udah. Akibat perbuatan, tabur tuan. Perbuatan berdasarkan konsep paticca samuppada. Betul semua. Betul. Perbuatan yang berlandaskan niat atau cetana. Iya, betul juga. Bagus. Kalian semua sudah belajar dengan baik. Bagus. Bagus sekali. Jadi karma itu adalah sesuatu yang kita mesti pahami, guys. Kalau enggak, nanti kita enggak tahu kalau semua itu selalu ada hasil dari suatu perbuatan. Mau itu pikiran, ucapan, atau perbuatan. Semuanya karma. Jadi nanti kalau misalkan ada hasil dari karma itu jangan sampai mempertanyakan ya, guys. Mempertanyakan gimana kok? Ketika kita berbuat sesuatu, pasti ada konsekuensinya. Ketika konsekuensi itu datang, biasanya kita itu nggak mau terima, padahal itu konsekuensi dari apa yang kita sudah lakukan. Jadi Hmm. konsekuensi itu biasanya kita nggak mau terima, padahal kita yang melakukan. Bisa aja misalkan kita ketemu sama seseorang, kita habis itu salah ngomong misalkan, atau ngomong sesuatu yang menyakitkan buat dia. Habis itu dia merasa nggak suka sama kita, akhirnya omongan kita tersebar ke orang lain. Nah, itu kan konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Tapi setelah itu menyebar, kita mulai kayak, kok gitu sih? Kok kamu gitu sih? Kok orang-orang begini sama aku? Kok orang-orang nggak suka sama aku? Ya, itu kan karena kita punya kelalaian sendiri. Betul. Nah, kok ada pertanyaan di chat Hmm, dari saudara Federico. Apakah karma benar-benar tanpa batas? betul sekali. Konsepnya kenapa bisa dikatakan karma itu tanpa batas? Karena kehidupan kita nggak cuma di satu kehidupan ini saja. Dan Hmm. sesuatu yang kita sudah lakukan itu sangat tidak bisa dihitung. Ada karma baik dan karma buruknya. Dan karma baik dan karma buruk itu tergantung oleh kondisi. Kalau kondisinya itu nggak ada ya dia nggak akan menetas, nggak akan membuahkan.
hasilnya nggak akan muncul. Jadi kalau yang nggak ada kondisinya gimana? Ya tunggu waktunya. Bisa jadi kehidupan ini, bisa aja di kehidupan selanjutnya. Maka dari itu dikatakan karma itu tanpa batas. Hmm. Nah, ada pertanyaan lagi dari saudara atau saudari Drew. Gimana cara pahamin karma dengan baik, Kak? Apakah ada buku yang bisa dibaca pemula? The Working of Karma kalau mau pusing. Ada bukunya namanya The Working of Karma, ditebel segini yang bahasa Indonesianya. Kalau yang bahasa Inggrisnya ya cuma segini, bahasa Inggrisnya segitu. Cuman itu semuanya teori ya Hmm. guys. Balik lagi untuk bisa memahami karma dengan lebih mudah sebenarnya adalah bermeditasi. Kita Hmm. bermeditasi, kita memahami, kita memperhatikan pikiran batin kita sendiri. Terus setiap kali kita melakukan apapun, interaksi dengan siapapun, kita melihat interaksinya. Jadi kita bisa melihat, kalau yang tadi dibilang, oh iya ada paticca samuppadanya. Nah prosesnya itu kita bisa lihat satu persatu. Dari melihat, dari mendengar, ada perasaan yang muncul, bla bla bla. Itu bisa dilihat. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan kita udah meditasi, udah bisa melihat kita punya kondisi, proses itu, nanti dari sana bisa dikembangkan lagi untuk melihat, oh iya, orang ini nanti kalau misalkan meninggal terlahir jadi apa? Atau sebelum dia lahir ini jadi sebelumnya apa? Itu kita bisa lihat semua. Jadi em, memahami sebuah karma itu banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Misalkan sebelum kita melakukan sesuatu, kita udah tahu konsekuensinya kira-kira tuh apa aja. Jadi sangat banyak membantu. Begitu. Ternyata karma tuh rumit ya, kok ya. Kalau bahas soal karma tuh nggak pernah bisa selesai ya, kok ya. Terlalu panjang ya. Panjang, panjang sekali. Tergantung yang mau dibahas apa kan. Nah, ini ada pertanyaan lagi kok dari saudara Henry. Karma baik bisa dilimpahkan, kalau karma buruk bisa dilimpahkan juga nggak? Karma baik bisa dilimpahkan, karma buruk bisa dilimpahkan juga atau enggak. Nah, konsep ini, tau nggak karma baik dilimpahkan itu biasanya ke siapa? Ayo. Ketika karma baik dilimpahkan, konsepnya untuk siapa? Ayo. Ke leluhur. Betul. Betul, ke leluhur. Bisa ke siapa aja? Ke leluhur. Sebenarnya, karma baik yang kita limpahkan ke leluhur dan siapapun itu, pertama itu kita mesti mengundang mereka dan memberitahu mereka bahwa kita melakukan karma baik atas nama mereka. Jadi kita itu karena mereka, para leluhur kita ini ada yang terlahir di alam, leluhur kita kan nggak cuma satu, nggak cuma dua, bukan di keluarga yang cuma keluarga sekarang ini, misalkan kayak, oh ya kakek nenek kita atau buyut yang di atas-atas. Ini kan kalau kita lihat dari satu kehidupan, di mana sebenarnya kita punya leluhur itu banyak, nggak cuma dari satu kehidupan, dan nggak semua selalu sama. Ada yang terlahir sebagai makhluk peta atau yang gentayangan di mana mereka itu membutuh bantuan. Mereka itu mau melakukan karma baik. Mereka itu mau melakukan hal-hal yang baik agar mereka bisa move on. Kenapa? Karena ketika mereka itu terlahir sebagai makhluk alam kelaparan, hantu gentayangan atau hantu kelaparan atau peta, mereka itu menderita dan yang mereka ingat itu adalah hal-hal yang jelek yang pernah mereka lakukan dalam hidup. Bisa aja penyesalan, bisa aja apapun itu yang membuat mereka itu nggak bisa move on. Nah, maka dari itu mereka itu butuh kita untuk membantu mereka. Kita itu sebagai perantara oleh mereka. Kita memberikan dana, kita berbuat baik atas nama mereka, dan kita memberitahu mereka bahwa mereka juga melakukan perbuatan baik dan kita itu sebagai perantaranya. Nah, ketika mereka mengetahui hal itu, mereka akan bahagia. Ketika mereka bahagia, biasanya
Setelah mereka sudah ingat rasa bahagia, mereka langsung move on, pindah. Langsung terakhir lagi ke alam yang lebih baik, lebih bagus. Kayak gitu cara kerjanya, guys. Nah, kalau misalkan balik lagi, karma buruk bisa dilimpahkan nggak? Bisa, guys. Bisa banget. Ketika kita berkata kasar ke orang lain, ketika kita melakukan perbuatan buruk ke orang lain, karma buruk itu muncul di pikiran atau di batin mereka. Nah, ketika kita mukul orang itu mulai ada rasa dendam, misalkan. Itu kita udah kasih karma buruk ke dia juga. Kita melakukan karma buruk, dia juga memunculkan karma buruk yang tadinya nggak ada di diri dia, diri mereka. Kita limpahkan tuh, guys. Wow, menarik sih. Ya kan? Kalau kita ngomongin karma itu nggak ada habisnya, ujung sampai ujung. Ya, nih, karena keterbatasan waktu, kita bahas pertanyaannya mungkin pas BDOC Zoom Everyday itu ya. Seru juga tuh, bahan diskusi. Atau boleh diskusi di WhatsApp, yang mau bahas, yang mau diskusi lebih lanjut. Aha. Betul. Oke. Oke. Terus ada yang tahu tilakana, guys? Ayo loh, tilakana. Berat sekali ini yang kasih jawabannya. Tilakana. Ada yang tahu? Nah, Sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha, terus apa ya? Wush. Gampangnya anicca, dukkha, anatta. Ya, baru ingat. 3 corak. 3 corak. Anatta, dukkha, anicca, dukkha, anatta. Anicca itu apa? Anicca itu semua yang berkondisi akan berubah. Tidak ada yang kekal. Dan semua yang berubah itu tidak memuaskan. Maka ada perasaan atau sesuatu yang disebut dengan duka. Yang tidak menyenangkan atau tidak memuaskan. Dan ternyata cara keluarnya itu, dan yang membuat kita menderita itu adalah ketika kita mengambil secara personal. Maka bagaimana caranya agar kita bisa bahagia? Dengan melepas, dengan tidak mengambil itu secara personal, yaitu anatta. Begitu, guys. Anicca, dukkha, anatta. Itu cara kerjanya. Sutra Simpel kan? pengembangan dari tilakana kah? Yo, itu tilakana. Memang itu tilakana. Anicca, dukkha, anatta. Jadi semua kondisi itu tidak kekal, semua akan selalu berubah. Yang berubah itu tidak memuaskan, dan yang nggak memuaskan itu membuat kita menderita. Yang membuat kita menderita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena kita menganggap itu adalah diri kita, atta. Nah, cara jalan keluarnya adalah tidak mengambil secara personal, yaitu anatta. Kita nggak mengambil secara personal, kita lepaskan saja. Karena kalau kita mengambil, kita menderita. Kalau kita lepaskan, kita nggak menderita. Itulah atta dan anatta. Simpel kan? Simple. Tapi pas Hmm. prakteknya susah kok. Ya, butuh waktu latihan. Kadang kan kalau kita lupa, ya udah kita lupa kan udah berapa lama. Iya ya, aku baru inget tadi kenapa aku sedih-sedih marah-marah, ya kan? Butuh waktu, butuh Ah, waktu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting pas sadar ya sadar. Kayak gitu. mantap, mantap. Jadi inti dari tilakana itu adalah kita nggak mengambil apapun secara personal dan tidak mencoba untuk mengubah kenyataan. Ketika kenyataan ada itu ya kita arahkan, bukan diubah. Ketika kenyataan itu ada ya kita bukan mencoba mengubah tuh gini loh, kayak mempertanyakan eksistensinya atau kenyataannya kok itu ada. Itu udah nggak bisa diubah. Nah, ketika kita udah sadar itu ya udah kita arahkan bagaimana caranya agar lebih baik.
Misalkan kita udah pernah berbuat salah di masa lalu, kita ada penyesalan nih, jangan sampai kita marah sama diri sendiri. Kita udah belajar, kayak gitu. Move on. Move Terus, on. dasa wida paramita. Widih, bahasanya. Dalam Gampang aja. sekali ini kok. Dasa paramita. Siapa sih yang buat? Dasa paramita. Dasa itu apa? 10. Paramita itu apa? Kebajikan. Jadi asal mulanya mana? Zaman dulu tuh sebenarnya nggak ada, guys. Ini tuh konsep yang muncul setelah Buddha parinibbana. Setelah Buddha sudah tidak ada lagi, sudah parinibbana lah. Jadi ada konsep 10 paramita atau 10 kebajikan yang dikembangkan agar seseorang itu bisa menjadi arahat atau tercerahkan. Yang sudah murni, tidak ada kekotoran baru. Di mana katanya kalau misalkan kita melakukan 10 jadi arahat. Kalau bisa arahat di sini adalah mereka yang latihan dari ajaran Sang Buddha, seperti kita lah. Terus ada lagi yang bilang katanya kalau misalkan 20, jadi 10 paramita ini dikali 2, itu jadi Paceka Buddha. Di zaman ketika ajaran Buddha itu sudah tidak ada. Dan 30 kali itu lipat, itu menjadi sama Sang Buddha seperti Buddha Gotama. Di mana hidupnya lebih lama lagi daripada kita dan melakukan semua kebajikan ini berkali-kali lipat hingga sampai bisa juga nggak memusingkan dirinya, benar-benar mengorbankan dirinya. Dan itu kalau kita lihat udah super ekstrim. Dan itu hanya Buddha yang bisa melakukan. Kita nggak ikut. Kayak gitu, guys. Terlalu Jadi ekstrim juga bahaya kan kok. terlalu ekstrim juga bahaya. Kita masih perumah tangga, kita mau jadi arahat juga udah cukup kok sama. Paceka Buddha arahat, Sawaka juga arahat, sama Sang Buddha juga arahat. Tidak ada yang dibilang di atas atau di bawah, hanya saja yang membedakan itu adalah kebajikan yang sudah dilakukan dalam hidup dari berbagai kehidupan dan pengetahuan. Ada hal-hal yang hanya sama Sang Buddha punyai, di mana seorang arahat tidak punyai. Tapi sama-sama ketika sudah jadi arahat, Paceka Buddha juga arahat. Sama Sang Buddha juga arahat. Sawaka ini juga arahat. Jadi ketika udah jadi arahat, mereka itu semua emang sudah pasti tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kelahiran. Kita ngomongnya bukan mati, tapi nggak ada kematian, nggak ada kelahiran. Sebentar. Arahat juga masih bisa meninggal nggak sih? Masih bisa parinibbana. Jelas, karena semuanya itu kan pasti badan itu akan lapuk. Kita punya badan semua akan lapuk. Ketika badan lapuk itu ya kita udah nggak bisa pakai lagi badannya. Sama Sang Buddha juga pasti akan parinibbana. Paceka Buddha juga pasti akan parinibbana. Karena ketika kondisi batin yang sudah terbebaskan, mereka itu sudah tidak bisa pakai lagi badannya, ya otomatis mereka parinibbana. Nibbana tanpa badan, tanpa bentuk kan. Pak. Kok itu apa ya? Ada beberapa orang ngomong alam cahaya itu termasuk gak sih kok? Sebentar, alam cahaya. Alam Mm-mm. cahaya itu Abasara. Beda. Oke. Beda. Alam cahaya itu alam Brahma tingkat 2 ya. Jadi alam jana 2 tingkat 2. Mereka itu di sana itu terang, badannya terang, saking terangnya itu bentuknya tercahaya. Jadi kalau kita lihat itu ya, kita mungkin kelihatan kayak bentuk, tapi apa ya, kayak kalau misalkan kamu jalan di depan mobil di belakang, kita ngebelakangin mobil, terus lampu mobilnya itu nembak ke arah kita, terus saking terangnya itu kita punya badan itu nggak terlalu kelihatan mukanya kayak gimana, hanya kelihatan cahayanya itu benar-benar terang mengelilingi dan bedanya adalah satu badannya pun terang. Wah, menarik. Hmm.
Nah, Gitu. ini ada pertanyaan dari Henry. Apakah ada konsep bodhisatwa, sang Buddha yang menjelma menjadi makhluk di alam rendah untuk mengajarkan dan membimbing makhluk? Tidak, itu tidak ada. Itu mau di Theravada atau Mahayana nggak ada. Jadi konsep bodhisatwa itu adalah bodhisatwa itu belum tercerahkan seperti sang Buddha. Maka dari itu mereka itu mesti menyelesaikan, mereka punya paramitanya untuk terakhir itu. Jadi mereka tuh menunggu untuk suatu waktu itu giliran mereka untuk menjadi sama sang Buddha. Sebentar, apa arahat itu masih bisa turun lagi nggak sesekali untuk jadi bodhisatta? Hmm. Tergantung konsepnya. Kalau kita pakai kalau konsepnya Mahayana itu dibilang bisa. Tapi kalau kita konsep pakai suta atau kitab yang lama, early Buddhist text, itu nggak bisa. Arahat itu udah selesai. Di mana tidak ada melakukan penjelmaan atau apapun itu. Karena seorang arahat sudah tercerahkan, tidak ada lagi noda-noda, tidak ada lagi kemelekatan, sudah tidak ada lagi nafsu keinginan. Bagaimana mungkin turun lagi atau ada keinginan untuk menjadi sesuatu lagi itu sudah tidak mungkin, impossible. Kayak gitu. Oh, Oke, Mak. Hmm, makin dalam ini ya kalau dibahas lagi, ya. dikupas lagi. Fun fact-nya guys, seorang arahat yang sudah tercerahkan, yang sudah parinibbana, sudah tidak ada bentuk badan lagi, seperti para sama Sang Buddha, Paceka Buddha, atau para mereka, biku-bikuni, atau upasaka-upasika yang sudah mencapai arahat, yang sudah tidak ada lagi badannya. Kita nggak menyebutkan mereka itu sudah meninggal. Kita juga nggak menyebutkan mereka itu akan terlahir kembali. Tapi bukan berarti mereka itu sudah tidak ada. Nah, ini konsepnya balik lagi sesuatu yang di luar dari nalar, di mana kalau misalnya kita mempunyai guru dan guru kita itu mereka sudah mencapai misalkan sudah parinibbana misalkan. Mereka itu bisa datang ke kita punya misal kita lagi meditasi itu mereka bisa datang, bisa memberikan arahan kalau misalkan kita itu em, belum sampai mana gitu lah. Itu ada konsep seperti itu, tapi itu nggak banyak dibahas dan itu sesuatu yang di luar nalar. Jadi em, nggak banyak yang berani ngomong masalah ini. Kayak gitu. Kayak jadi apa maksudnya jadi kayak maksudnya kalau parinibbana tuh ada yang ngomong kayak jadi Tuhan kayak gitu kan. Oh tidak, ya kalau dibilang jadi Tuhan kenapa? Karena kita di Indonesia kan. Kita di Indonesia konsep ketuhanan kita itu adalah tidak terlahir dan tidak bisa dimusnahkan, di mana itu diambil dari Nibbana Sutta. Ya, Nibbana Sutta. Jadi kita di sini itu mengatakan ya kita jadi Tuhan. Di mana sebenarnya konsep awalnya nggak seperti itu. Itu hanya di Indo saja. Begitu. Jadi kita lanjut ya guys. Ini baru Lanjut. baru Baru pertanyaan baru kedua pertanyaan loh. kedua banyak loh pertanyaannya. Untung dikurangi pertanyaannya. Tak Oke, menyangka. siapa 5 orang pertapa yang menerima ajaran Buddha guys? Ya, bagus. Pancawagia. Pancawagia itu dari kata panca 5 pertapa. 5 pertapa. Ada yang tahu siapa aja? Ayo. Ada yang ingat namanya siapa aja? Ayo guys, siapa yang Wih. ingat? Satu orang satu dah. Kasih Hmm. pertanyaan, kasih jawaban. Ayo. Kondanya, Asaji dan lain-lain iya. Bagus.
Kondanya Badia, Wapa, Asaji, Mahanama. Betul sekali Bro Wilsons. Wih, mantap. Betul sekali. Dan fun fact-nya guys, kondanya, hanya kondanya. Kenapa dikatakan hanya kondanya? Karena kondanya itu adalah yang pertama kali memahami. Fun fact-nya, jadi di zaman Buddha keberapa? Pada saat itu, ketika di saat itu yang nantinya akan jadi Bante Kondanya ini, dia itu terinspirasi melihat seseorang yang memahami ajaran Sang Buddha dengan cepat pertama kali. Dari sana dia mulai berpikir kayak, oh andai aku bisa jadi seperti beliau, terlahir di zaman suatu Buddha dan aku akan menjadi orang pertama yang memahami ajaran dari Sang Buddha sebelum Buddha mengajarkan ke orang lain. Seru itu ceritanya. Bisa dicari di buku-buku guys. Dan fun fact-nya, Kondanya itu juga adalah salah satu dari pertapa yang meramalkan pas bayi Siddhartha itu muncul, diramalkan bahwa eh, beliau akan menjadi seorang Buddha, bukan jadi seorang raja. Satu-satunya yang lain kan pilihan kayak pasti antara jadi raja, kalau nggak jadi Buddha, raja atau Buddha. Yang ini langsung Buddha, bukan raja. Ya, gitu. Terus pertapa telanjang. Kenapa bukan pertapa telanjang, guys? Ada yang tahu? Pertapa telanjang. Itu emang ada kok di dalam Ada, kisah sampai Buddhis. sekarang pertapa telanjang tuh ada. Ada yang tahu nggak pertapa telanjang tuh apa? Sampai sekarang masih ada. Bara, Jain. Betul, Jain, Jainisme. Jainisme di zaman Sang Buddha, ketika Mahawira, Niganta Nataputa itu meninggal, murid-muridnya pecah menjadi dua. Yang satu itu pakai baju, yang satu lagi nggak pakai baju. Betul, ada loh petapa telanjang Jainisme. Sampai sekarang Jain tuh masih ada, Jainism. Kalau misalkan di India itu patung patung pendirinya itu dibikin mirip kayak Buddha tapi ada swastika di dada. Atau ada bukan swastika kayak ada kristal gitu. Diamond. Kayak rupang Paham? tapi telanjang kayak gitu kan. Yes, telanjang mereka. Karena mereka itu menganggap bahwa ketika seseorang telanjang nggak pakai apa-apa dalam arti mereka itu sudah tidak ada lagi yang mereka butuhkan. Mereka bilang telanjang itu suci. Mereka ada konsepnya mereka sendiri, ahimsa dan lain-lain. Mirip-mirip. Karena sebenarnya praktek samana atau sramana seperti para biku dan bikuni asalnya itu di zaman Sang Buddha, zaman waktu itu mengikuti tradisi Jainisme awal-awalnya. Karena mereka itu tidak memegang Weda sebagai kitabnya. Mereka itu keluar dari Weda untuk latihan. Begitu. Asal usulnya Oh. bisa jadi mirip Buddha itu gimana ceritanya? Apanya yang jadi mirip patungnya? Patungnya kok bisa jadi mirip? Gimana ceritanya kok jadi kayak gitu? Yo, karena para samana itu kan cuma pakai baju selendang gitu doang. Atau kadang-kadang mereka nggak pakai, cuma pakai bawahan gitu doang. Bukan, Makanya patungnya mirip-mirip kenapa? Karena dewa-dewi pada waktu itu mereka punya perawakan. Jadi gini loh, patung-patung di India pertama kali itu muncul ketika para Greek tuh orang mana ya? Indonya. Pokoknya orang Greek lah. Yunani ya. Orang Yunani itu datang ke India. Mereka itu introduce lah kalau ada yang namanya patung untuk jadi bahan untuk apa namanya pengingat untuk untuk apa namanya untuk puja. Maka dari itu ada bentuknya. Jadi awal-awalnya pembentukan itu dibikin mirip-mirip oleh mereka. Karena emang gayanya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu.
kayak gitu. Jadi kenapa bisa kelihatannya sama ya kayak gitu, emang kayak gitu. Asal dari pertama kali dibawa dengan konsep-konsepnya jadinya seperti itu. Sampai spesifik itu soalnya apa sampai bentuk kepala, bentuk telinga semua hampir sama. Kalau kalau patung yang lain kan itu apa patung Siwa. Jadi Apa kalau sebenarnya tuh beda patungnya Wisnu kan beda. sebenarnya tuh ada beberapa hal tuh yang diambil dari Buddha punya, kayak misalkan Buddha ada 30 berapa, ada 31 apa 32 tanda seorang Buddha. Nah, itu juga sebenarnya ada yang diambil dan diporting ke Jain dan Hindu sekarang ya, yang sekarang itu ada. Jadi tanda-tanda itu ya beredar lah ke beberapa tempat, ke beberapa ajaran, ke beberapa kepercayaan. Terus mulailah namanya orang art kan ya, artistik kan ya, dia pikir oh iya kayak gini orang suci tuh kayak gini ya, dibuatlah seperti itu kurang lebih asal mulanya. Itu bisa dibaca di buku sejarah in apa ya, Indian history ya. Aku lupa. Pokoknya di bagian Wedic lah, zaman Wedic sama post Wedic kayak gitu. Oke, lanjut. Para petapa Himalaya. Udahlah itu sejelas-jelasnya para petapa Himalaya ya udahlah petapa-petapa yang tinggal di Himalaya. Nggak ada kata-kata lain atau sebutan mereka sendiri nggak ada kok yang ini. Sampai sekarang masih ada banyak yang bertapa di Himalaya. Mereka benar-benar kayak cuma meditasi duduk, ada nggak makan nggak minum tuh ada. Mereka itu emang udah mencapai jana juga, kondisi jana. Power Ranger nggak mungkin lah ya. Power Ranger ini mantep ya. Power Ranger nggak mungkin lah ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, apa inti ajaran yang disampaikan di hari Asada? Loh, sama ya. Iya ya. Iya. Artinya Oh, bisa di skip kali ya. Oh, udah bahas. oke. Intinya sebenarnya di sini harusnya adalah Nibbana. Yang diajarkan oleh Buddha itu sebenarnya untuk kita mencapai Nibbana, di mana kita keluar dari alam samsara ini. Maka dari itu muncullah 4 kebenaran mulia. Kalau nggak, buat apa kita ikutin ajaran Sang Buddha kalau kita nggak mau keluar dari alam samsara? Sebenarnya ya, kalau kita mau bilang, kita ikutin ajaran Sang Buddha, buat apa kalau kita nggak mau keluar dari alam samsara? Oh enggak, aku cuma happy aja gara-gara Buddha memberikan aku kelonggaran ya boleh gitu loh. Cuman pada dasarnya Buddha punya ajaran itu adalah membawa kita untuk tidak menderita lagi atau tidak terlahir lagi. Karena ketika kita sudah memahami bahwa kita terlahir terus-menerus, aku lahir, main, sekolah, sakit, tua, mesti kerja, nanti mesti punya anak lagi, nanti mesti ini, mesti itu, belati, terus nanti lahir lagi kayak gitu lagi, ngulang, 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 ngulang. Mending kalau di satu kehidupan bagus, kalau satu kehidupan lagi zaman perang dunia. Nah, jadi ketika kita udah melihat itu semua sampai satu saat tuh kita akan merasa muak kayak ujungnya tuh gimana? Kok aku lahir terus? Gimana caranya? Makanya ada orang yang berpikir bahwa kalau kita mau keluar dari alam samsara ini adalah dengan memurnikan semua karma yang pernah kita perbuat atau sudah tidak ada karma lagi di mana itu impossible. Itu bukan ajaran Sang Buddha. Karma itu ada yang terkondisi, ada yang tidak terkondisi. Kalau yang nggak ada kondisinya dan kita udah jadi arahat ya udah kelar. Bye-bye. Karma yang lainnya hilang semua. Begitu. Jadi bukan cara untuk terlahir di alam surga ya guys. Gitu. Walaupun Buddha ngajarin juga, tapi bukan ini intinya. Intinya adalah kita belajar untuk nibbana.
4 kebenaran mulia itu benar-benar kalau kalian dalami itu benar-benar wah banget. Bener-bener wah banget. Pas aku pertama kali kayak paham, oh ternyata tuh kayak gini. Terus bisa dipakai ke segala hal yang bisa aku pakai, bisa aku lakukan di kerjaan, di pertemanan, untuk memahami sesuatu, untuk belajar, apapun itu aku pakai 4 kebenaran mulia itu benar-benar kayak wow banget, super wow, kayak hebat. Buddha itu tuh kayak genius. Nggak ada yang ngajarin ini. Jadi tak lekang oleh waktu ya kok ya. Betul. Ajarannya Betul. bisa. Dhamma itu guys, ajaran Sang Buddha itu kalau kita praktekkan dengan benar, pada saat itu juga kita bisa merasakan manfaatnya. Nggak usah nunggu-nunggu. Benar-benar cepat Oke. banget. Ada pertanyaan lagi dari saudara atau saudari Drew. Share buku bahas 4 kebenaran mulia juga. Adakah kok? eh Sebenarnya banyak sih yang tulis, tapi bisa kita punya. Jadi kalau misalkan nggak baca, coba ini aja ke YouTube BDOC. YouTube BDOC di bagian acara Asada. Waktu itu aku ada bahas kok yang tentang 4 kebenaran mulia, benar-benar cerita, benar-benar ngebahas tentang Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pertama Sang Buddha. Terus ada Saca Wibangga. Saca Wibangga itu yang diulang lagi oleh Bante Sariputta tentang Dhammacakkappavattana, khotbah pemutaran roda Dhamma pertama kali dengan lebih terperinci. Jadi di sana aku bikin lebih mudah lagi lah kira-kira. Oh, oke, yang 3 tahun yang lalu ya kok? Harusnya kalau kita buka BDOC punya YouTube, itu langsung muncul kok yang acara Asada. Oke, Hmm, siap. Thank you kok. betul. Oke, penyatuan dengan alam. Ya enggak. Penyatuan dengan alam itu bukan ajaran Sang Buddha ya guys. Itu ilmu ilmu Mantra, lain. Kenapa? Rahman. Yes, betul. Dimana kalau kita konsep ini kita sambungkan ke samatha. Samatha saja, tanpa wipasana. Dan samatanya mereka itu digenggam, menyatu. Mata kenapa? Kok Menyatu, masuknya kenapa? menyatu itu adalah konsep samatha. Menenangkan batin kita. Penyatuan pikiran ke suatu hal di mana kita itu menyatu dan kita merasa bahwa kita itu menjadi satu dengan segalanya. Itu samatha sebenarnya. Yang diajarkan oleh para Wedik atau Hindu itu sebenarnya ada samatha. Zaman dulu ya. Yang menyatu menjadi Brahma, Atman dan Brahman itu sebenarnya ini samatha. Jadi kalau Ibu, ada orang, ada yang meditasi di Buddhis pakai nafas, terus tiba-tiba ada cahaya muncul, terus cahayanya dekat-dekat akhirnya menyatu jadi satu. Nah, itu sebenarnya menyatu dengan alam. Itu adalah samatha. Oke, begitu. jadi konsepnya menyatu itu maksudnya Atman dengan Brahman itu yang menyatu itu konsep, maksudnya Pancaskanda diri dengan Pancaskanda yang bukan begitu, maksudnya Pancaskanda diri dengan semuanya kayak gitu, tapi itu masih digenggam gitu tak, maksudnya kalau di Buddhis dilepas semua gitu, hilang gitu. Kita dilepas semua, tapi ada juga yang latihannya dari penyatuan dulu. Kenapa? Banyak kan yang di wihara-wihara atau siapapun itu yang mengajarkan kita itu mesti fokus ke satu nafas atau satu titik di antara hidung dan bibir atas. Kita fokus ke sana objek. Ini buat apa? Untuk menenangkan pikiran. Ini adalah samatha, praktek samatha. Menenangkan pikiran. Di mana ketika kita fokus ke satu titik ini, nanti kita akan terserap kayak zup. Ya. Jadi kayak ada absorb kayak zzz, gitu. Nah, di sana itu kita nanti ketika kita udah fokus ke sana, nanti ada kayak cahaya terang di depan muncul pertama kali.
walaupun gelap, walaupun di ruang di luar juga nggak ada matahari atau bulan sama sekali atau lampu atau penerangan apapun, di dalam tempat yang sangat benar-benar gelap sekali, tiba-tiba pas kita tutup mata ini kita udah fokus, tiba-tiba muncul cahaya terang banget. Nah, itu udah efek dari konsentrasi. Nanti ketika kita fokus terus di sini, nanti ini cahayanya makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat sampai akhirnya jadi satu sama kita. Nah, itu yang disebut sebagai penyatuan dengan alam. Kalau di konsep Atman dan Brahman Hindu. Oh, jadi bukan kayak sudah penyatuan gitu ya sudah selesai keluar dari samsara, saya gitu bukan. Mereka percaya begitu karena mereka itu kan pertama mereka punya konsep nama Brahma kan, Brahman. Brahmannya mereka itu tergantung mereka itu memuja siapa. Bisa ada Siwa, ada Wisnu, ada Brahma, ya toh. Ketika mereka memuja Siwa, mereka itu melakukan puja dan apapun mengenai Siwa, menggunakan Siwa sebagai objeknya. Jadi sama seperti mereka yang mengikuti tradisi Vajrayana atau Tibetan atau Tantra, di mana mereka memvisualisasikan sebuah eh, eh, dewa atau dewi, dewata, ini menjadikan objek dari mereka, di mana nanti objek ini lama-lama menjadi satu dengan diri mereka. Kurang lebih kayak gitu konsepnya lah. Itu jadi orangnya menyatu sama dewa yang bersangkutan atau maksudnya konsepnya dewa itu yang bersatu dengan orangnya, nanti kalau orangnya meninggal dia jadi dewa sesuai konsep itu gitu. Karena mereka mempercayai bahwa semuanya ini berasal dari satu source yang sama, di mana bentuknya nggak ada. Ini dari kepercayaan Weda ya, kepercayaan Hindu ya, bukan dari Buddhis. Jadi mereka itu mempercayai bahwa mereka adalah satu yang sama. Maka dari itu mau orang yang bilang SK, Wisiwa, Wisnu, atau Brahma, kita latihan ini pun akan nyampainya ke sini. Semua jadi satu. Begitu juga ketika kita latihan, kita misal mereka memuja Siwa. Mereka itu tahu karakteristik Siwa itu seperti apa. Misalkan penghancur, pemberani, bla 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 whatsoever. Di mana nanti ketika mereka memakai Siwa sebagai objeknya, mereka akan merasa bahwa mereka sendiri mempunyai karakter-karakter seperti itu. Jadi mereka sendiri akan menjadi seperti itu. Ya, kurang lebih gitulah konsepnya. Itu bisa lebih dalam lagi. Itu kalau dipakai untuk Buddha gitu bisa nggak? Maksudnya konsep kayak Buddha yang dipakai untuk Bisa, itu. bisa. Buddha itu mengajarkan semuanya. Jadi kita bisa pakai. Maksudnya Cuman, dipakai, maksudnya mau jadi seperti Buddha yang jadi objeknya Buddha kayak gitu. ya bisa, Tapi tapi bukan berarti kita langsung jadi Buddha, enggak. Bisa, tapi bukan berarti kita langsung jadi Buddha. Jadi gitu. Jadi penyatuan dengan alamnya adalah samatha, di mana salah satu dari cara meditasi kan, cara kita mengarahkan pikiran kita, di mana kita itu ada samatha dan vipassana untuk mencapai nibbana. Tanpa dua ini dilakukan bersamaan, nggak mungkin jadi dapat nibbana, itu nggak mungkin. Kayak gitu. Oke, lanjut. Jalan keselamatan, guys. Jalan keselamatan tuh dengar di mana ya? di Di sebelah itu jalan keselamatan itu kalau nggak salah apa ya? Kita ngikut dia pasti selamat ya, ya nggak sih? iya Oh, kayak percaya dengan dia. Mhm. Percaya ya, dengan dia selamat ya. Nah, tapi ya, semuanya nggak di itu. Yang penting percaya aja udah. ya kita juga ada yang kayak gini kok. Namanya Pure Land. Pure Land. Di mana Wah, ketika kita melafalkan Buddha Amitabha, Amitofo, 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 Amitofo seumur hidup kita dan kita percaya kita akan terlahir di satu alam namanya siapa? Sukhawati.
Ini alapku ini guys, suka kan pakai namaku. Ini sebenarnya belakangan lah baru muncul, cuman ya sekarang udah terasimilasi dengan berbagai konsep atau ajaran Buddha lainnya. Apalagi sekarang masuk ke semua Mahayana itu pasti ada Pure Land juga. Pada dasarnya zaman dahulu itu benar-benar Mahayana itu mempunyai doktrin yang berbeda-beda dari setiap sekolahan, di mana pada akhirnya mereka menjadi satu, jadi satu ajaran. Perhatikan ya, yang paling mendekati yang Theravada itu yang Zen kalau nggak salah. Bener nggak? Paling mendekati yang untuk yang ada sekarang, maksudnya Mahayana yang ada sekarang yang paling mendekati ke Theravada itu Zen nggak? Zen itu pendiri awal Zen itu adalah siapa? Bodhidharma. Bodhidharma itu mengikuti ajaran Theravada. Walaupun mereka gini loh, Mahayana. Jadi ini udah keluar dari sana dari sini sedikit lah ya. Jadi sebenarnya ada konsep orang yang mau lahir. Oh, dia mau langsung masuk keluar di kehidupan ini atau keluar di kehidupan nanti setelah menjadi Sang Buddha. Nah, di konsep Mahayana sendiri, di aliran lain sendiri, mereka bisa memilih antara dari dua ini. Jadi nggak cuma di Theravada. Theravada itu adalah Vinaya. Mahayana sekarang namanya Dharma Guptaka. Dan yang di Wajrayana itu sebenarnya adalah Mula Sarwastiwada. Jadi kita nggak bisa bilang mereka itu adalah Theravada. Mereka itu Dharma Guptaka, tapi mengambil pemikiran Theravada punya. Hinayana kalau mereka bilang. Walaupun kita nggak boleh ngomong kata hina ya guys. Hina itu tidak baik. Itu bisa lebih dalam lah. Anyway, kita lanjut. Ini baru pertanyaan keempat. Seru nih kok, makin panas ini. Oke, pertanyaan kelima. Mengapa hari Asada juga dianggap kelahiran Sangga? Karena ada biku pertama. Betul. Karena sebelum itu cuma ada Buddha dan Dhamma, tidak ada Sangga. Tiratana belum komplit. Ketika Sangga udah ada, itu udah komplit menjadi Tiratana. Buddha, Dhamma, dan Sangga. Nah, Sangga di sini apa? Biku pertama yang memasuki arus dan mereka yang mencapai penerangan sempurna ya kebudahan ya bahasanya bisa diinin lah pokoknya jadi arahat. Ini adalah sangga yang benar-benar sangga, bukan sangga yang menjadi biku saja. Jadi ada sangga yang menjadi biku, ada sangga yang disebut sebagai mereka yang sudah memasuki arus. Nah, ini yang kedua, yang sudah memasuki arus dan memang jadi biku juga. Karena ada upasaka pertama, enggak. Sebenarnya kalau dikatakan upasaka pertamanya siapa, ayo? Sang Buddha punya upasaka pertama. Ada yang tahu nggak? Tapusa dan Balika. Yang pertama kali belajar. Tapi masih ada perdebatan. Tapi memang betul, yang pertama kali itu adalah Tapusa dan Balika. Tapi belum menjadi Buddha. Makanya nggak bisa dibilang upasaka atau murid ketika Tisarana terbentuk. Jadi ya itu hanya inilah masih perdebatan oleh mereka. Karena umat mulai berdana, nggak zaman dulu udah semua kan. Ada Sujata yang memberikan milk porridge pertama kali, itu manis. Terus habis itu karena Buddha menunjuk pemimpin, nggak ada ya guys, nggak ada Buddha menunjuk pemimpin, tidak ada. Keenam, siapakah nama pertapa yang pertama kali mencapai pencerahan setelah mendengar khotbah Buddha dan kemudian menjadi biku pertama? Betul, hanya Kondanya. Mahanama Wapa Asaji benar-benar ini salah satu dari 5 pertapa. Dan ya yang paling sering kedengaran lagi adalah Asaji. Bante Asaji ini guru pertama yang apa ya?
bukan membuat, tapi pertama kali ditemui oleh Bante Sariputa. Jadi ketika mendengar khotbah dari Bante Asaji dengan secuplik saja langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Habis itu barulah mengarah ke Sang Buddha. Cakep guys, keren. Tapi kalau dipikir gini, apa Sang Buddha itu kayaknya pintar juga ya. Kok bisa apa maksudnya anak istrinya langsung dijadikan arahat juga, terus dia nggak nunjuk pertama nggak nunjuk pemimpin pertama gitu supaya nggak ada kayak gondok-gondokan antara keturunannya sama sangga kayak gitu Betul, kan. betul. Soalnya Dan kalau yang di lain-lain itu sampai gondok-gondokan antara pemuka agama sama keturunan. Buddha itu perfect. Istri sama anaknya aja diarahat, nggak lahir lagi kan. Dalam arti yang dicari-cari selama ini kan sebenarnya karena berpikir, aduh, apakah aku akan mati, sakit tua, mati, apakah lingkunganku, saudaraku, papa mamaku, istriku, anakku, semua yang aku sayangi akan mengalami hal tersebut. Dan selalu berpikir bagaimana cara keluar, bagaimana saya bisa mendapatkan obat agar semua yang saya sayangi itu tidak akan menderita seperti mereka. Maka dari itu kan pertama kali the Great Quest untuk mencapai penerangan sempurna, untuk mencapai kebudayaan itu kan muncul di sana. Jadi ketika udah didapatkan obatnya dibawa balik, tada, pada mendapatkan manfaat dan khasiatnya. Keren sih. Dia nggak menunjuk pemimpin tunggal itu supaya nggak ada kayak disalahgunakan atau skisem lebih banyak kayak gitu ya. Betul, nggak ada. Semua dipegang hanya Winaya. Tapi mesti hormat sama yang lebih tua. Mau gimana pun itu, mesti hormat sama yang lebih tua. Maksudnya lebih tua itu yang jadi biku atau Di- bante Jadi duluan. dulu. Ah iya, betul. Jadi walaupun umurnya lebih muda tapi kalau sudah jadi duluan harus Yes, dihormati. karena hitungannya terlahir kembali. Menjadi makhluk terakhir kembali ya. Begitu. Padahal sebenarnya ya kita terlahir kembali itu setiap detik. Tapi biar mereka yang belum benar-benar memahami sampai subconscious atau alam bawah sadarnya itu nangkep. Jadi mereka patokan, oke, ditabis itu jadi kelahiran kembali. Nah, jadi sejak saya kelahiran kembali, saya tidak pernah bla bla. Misalkan kayak ceritanya Bante Anggulimala yang sudah pernah membunuh ketika jadi Bante, jadi biku kan waktu itu Buddha pernah kasih kalimat kan, sejak saya terlahir, saya tidak pernah melanggar sila atau apapun itulah ceritanya. Tapi kan Bante Anggulimala pada saat itu merasa bahwa loh kan saya udah pernah melakukan kejahatan. Di mana saat itu Buddha bilang setelah saya sudah menjadi eh, terakhir kembali sebagai biku, saya tidak pernah melakukan kejahatan bla 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 bla. Itu sebenarnya cuma cara Sang Buddha lah agar kita punya mindset itu nggak stuck di masa lalu. Karena kita selalu menganggap yang kemarin itu adalah aku, di mana kita itu adalah sekarang di sini. Nggak ada yang kemarin itu tuh sudah lewat, nggak ada. Aku tuh di sini, bukan kemarin di sana. Nggak ada. Jadi konsep ini yang membuat kita akhirnya kayak mindsetnya diubah sama Buddha, cara pandangnya. Kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir konsep winayanya Sang Buddha itu juga lumayan ya. Maksudnya ada kayak penutup celahnya juga sempurna juga. Kayak anak istri dijadikan arahat supaya nggak ada keturunannya yang nanti rebutan. Terus tidak ada pemimpin utama supaya nanti nggak terjadi skisem, nggak disalahgunakan. Terus Sang Buddha sendiri juga bikin banyak winaya kayak jangan nunjukin kesaktian supaya orang nggak tertarik cuma buat kesaktian. Terus ada lagi juga kayak Sang Buddha ngambil Anggulimala itu kan cuma pertama dan terakhir. Yang lain sudah nggak boleh bikin penjahat, nggak boleh ngerekrut. Betul.
penutup apa maksudnya Sang Buddha nutup celah untuk maksudnya untuk Buddha Sasana itu juga maksudnya banyak yang ketutup ya. Jadi nggak apa kalau dibilang mohon maaf ya lebih perfect dari yang lain kalau untuk maksudnya untuk memproteksi Buddha Sasananya. Yo, intinya sebenarnya untuk memprotek sangga itu sendiri agar mereka itu nggak kena masalah oleh sekitar. Intinya cuma gitu aja. Intinya Winaya itu agar mereka tidak dipermasalahkan oleh sekitar dan mereka bisa latihan dan fokus pelatihan untuk menyelesaikan mereka punya latihan biar nibana loh. Begitu. Tapi gini apa ada yang bilang kalau 3 aliran utama itu Sang Buddha memang bikin penjurusan ketiga aliran utama jadi memang sudah dijuruskan kayak gitu kah atau maksudnya Nah, itu ap- itu udah itu udah bagian lain. Itu udah hal lain yang masuknya udah ke ini lah, udah ke apa ya, udah bukan real lagi lah. atau sudah kayak gini Sang Buddha memproteksi sehingga aliran yang ada sekarang cuma 3 atau ada lagi yang bilang sebetulnya alirannya banyak tapi yang Udah ada, sekarang 3. udah ada. Buddha nggak ada buat apapun itu sebenarnya nggak ada. Kalau kita lihat dari early Buddhist text, teks awalnya itu mau dari Sanskerta, bahasa Mandarin, atau bahasa Pali semuanya nggak ada itu 3. Itu buatan akhir-akhir karena gini loh, aliran itu namanya Nikaya. Nikaya itu adalah kelompok. Ketika ketika minimum 5 biku menetapkan suatu aturan baru di atas dari Winaya yang sudah diberikan oleh Sang Buddha, itu disebut sebagai Nikaya. Misalkan yang sekarang hidup tuh apa? Kayak Acanca punya garis. Jadi di atas dari Winaya ada lagi aturan, misalkan nggak boleh ngerokok, misalkan, yang kayak gitu. Itu disebut Nikaya. Maka dari itu muncullah dari kenapa bisa dibilang ada 3 aliran? Sebenarnya bukan 3 aliran, tapi ada 3 Winaya Nikaya yang berbeda, di mana mereka itu mempunyai konsep aliran, bukan aliran, ada konsep untuk mencapai kebudahannya mereka sendiri, di mana dasarnya itu sama. Tapi orang bilang Theravada, Mahayana, Tantrayana. Sebenarnya nggak begini. Sebenarnya nggak begitu. Nggak bisa dibilang Theravada itu disambungkan dengan Mahayana tuh nggak bisa. Kita tuh ada kok, ada kontennya di IG. Aku juga ada pernah tulis di Discord. Itu tuh nggak bisa sebenarnya. Itu nggak equivalent, nggak apple to apple. Theravada itu adalah Winaya, Mahayana itu adalah filosofi. Jadi Jadi Winaya sama filosofi itu nggak nyambung, nggak apple to apple. Seorang seorang biku Theravada mau ngambil konsep Mahayana tuh bisa aja, terserah mereka. Tapi Mahayana konsepnya tuh apa? Mahayana konsep itu asalnya adalah menjadi sama Sang Buddha. Bukan konsep-konsep yang belakangan itu tuh nggak ada. Zaman dulu tuh Mahayana punya konsep adalah, oh iya, aku bertekad untuk menjadi sama Sang Buddha, di mana aku tidak akan mencapai pencerahan dulu, dan aku akan tetap mengembangkan em, paramita atau kebajikan yang bisa saya lakukan sambil membantu banyak makhluk. Ketika saya menjadi sama Sang Buddha, saya bisa mengajarkan lagi kepada semua makhluk. Sebenarnya tuh awalnya tuh begitu. Tapi setelah itu mulailah banyak cerita-cerita macam-macam bla 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 whatsoever tuh ada. Ya asalnya tuh nggak kayak gitu. Jadi di Theravada sendiri pun ada yang mengambil konsep Mahayana, filosofi Mahayana juga ada. Nah yang dibilang Mahayana sekarang, Tantrayana, Vajrayana juga sebenarnya dasarnya dari Mahayana. Hanya saja winanya beda. Mereka itu adalah Dharmaguptaka sama Mula Sarwastivada. Nah, kalau ini equivalent apple to apple. Theravada, Dharmaguptaka, Mula Sarwastivada. Ini bisa.
Nah, Dharma Guptaka juga mereka ada konsep paham yang seperti Theravada yang mereka sebut sebagai Hinayana, di mana lebih kecil, kendaraan kecil. Yang satu lagi Mahayana, konsep kendaraan besar. Nah, mereka di Dharma Guptaka juga ada yang ngikutin konsep yang kendaraan ini dan kendaraan yang ini. Jadi kita nggak bisa bilang, oh iya Theravada Mahayana tuh nggak bisa. Nggak bisa, nggak equivalent. Itu nantilah panjang. Kita lanjut. Jadi, dalam Dhammacakkappavattana Sutta yang disampaikan pada hari Asada, Buddha memperkenalkan konsep Majjhima Patipada, jalan tengah. Apa makna dari konsep ini dan bagaimana ia secara langsung menggugurkan dua pandangan ekstrim yang dianut oleh para petapa pada masa itu? Panjang kali ya. Jalan tengah menggugurkan pandangan ekstrim dalam bentuk kenikmatan indriawi dan penyiksaan diri serta menjadi dasar dari jalan mulai berunsur 8 menuju pencerahan. Hmm, ya, jalan mulia berunsur 8 itu adalah kita tidak mengambil yang terlalu senang-senang dan tidak mengambil yang menyiksa diri. Karena ada pertapa yang merasa, oh iya, cara jalan keluar adalah menyiksa diri. Ada juga mereka yang percaya bahwa, ya kalau misalkan saya hidup, ngapain saya menyiksa diri? Ya mending saya happy-happy. Ya, yang macam-macam kayak gitulah ada dua. Maka dari itu Buddha itu ya mengajarkan jalan tengah. Seperti itu. Udah Macakapawatana Sutta kayaknya dulu pernah aku bahas juga dari kelas Sutta. Udah lama kayaknya. Kalau menyiksa diri itu katanya nanti di kehidupan berikutnya bisa jadi kayak meledak gitu ya. Maksudnya bukan meledak apa, maksudnya kayak menyiksa diri. Saya menahan, misalnya menahan diri untuk tidak tidak kayak menahan diri untuk tidak, misalnya menahan diri untuk tidak minum minuman keras, tetapi bukan diturunkan ke melekatannya ke minuman keras itu, tapi cuma oh saya nggak mau, nggak mau. Nanti pas meninggal bisa jadi kayak siluman yang minum minuman keras atau apa kayak gitu kan. Enggak Soalnya gitu juga konsepnya. yang Enggak gitu gitu loh, juga konsepnya. ditekan gitu di kehidupan berikutnya pas dia sudah jadi malah maksudnya Enggak, nafsu ditekan itu bisa. nafsu ditekan itu ya nanti keluar itu nanti pas di kehidupan selanjutnya. Nafsu tertekan itu kan gampangnya adalah ketika orang punya penyesalan atau trauma ditekan sama dia, ya nanti yang diingat cuma itu. Coba deh, orang yang pernah menyesal, punya penyesalan, biasanya itu pas lagi mau tidur kan keinget. Nah, gini deh, yang paling gampang itu adalah orang-orang itu selalu diajarkan ketika ada sesuatu yang dia nggak sukai muncul dari ingatan masa lalu, yang disuruh lakukan apa? Adalah untuk melakukan hal agar kita tidak mengingat hal itu. Di mana salah satunya adalah melakukan olahraga atau kita pergi nonton atau main atau apapun itu yang kita diajarkan oleh orang-orang di sekitar pada umumnya. Di mana ini sebenarnya kita adalah mensuppress, menekan. Nah, ini yang akan suatu saat nanti itu akan keluar. Misalkan pas lagi COVID, yang selama ini nggak dilihat, akhirnya ngeboom karena nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Stres. Kayak gitu kurang lebih. Cara kerjanya kayak gitu. Atau misalkan orang-orang yang pernah punya pemikiran untuk bunuh diri, sampai suatu saat akhirnya punya pemikiran bunuh diri, dan akhirnya suatu saat akhirnya jadi juga. Atau di kehidupan selanjutnya karena dia udah pernah bunuh diri, nanti di kehidupan selanjutnya dia akan melakukan hal yang sama lagi. Karena kenapa? Ketika mendapat masalah, um, either fight or flight, biasanya orang kaburnya bunuh diri. Begitu. Jadi jalan tengah berunsur 8 itu sangat sila sama dipanya. Pertama kali adalah mindset. Buddha selalu bilang sama diti. Pandangan benar itu yang nomor satu. Karena mindset itu paling penting. Tanpa mindset yang jelas kita nggak akan bisa move on. Tanpa mindset yang jelas kita nggak akan bisa mendapatkan kekuasaan atau harta, kekuasaan, apapun itu yang kita inginkan dalam dunia ini. Mau itu duniawi atau adi duniawi itu kalau mindsetnya nggak sesuai itu ya nggak akan bisa. Hanya saja yang di sini adalah mindset untuk mencapai nibbana, untuk mendapatkan
agar kita tidak terlahir lagi intinya yang diajarkan di bagian Dhamma ini. Tapi bisa dipakai ke semua hal. Jadi pas dulu aku pertama kali kayak ting, oh gila ternyata yang diajarkan ini bisa dipakai kemana aja. Hebat, hebat, hebat. Jalan tengah adalah praktik meditasi murni yang menolak semua bentuk ajaran sebelumnya. Nggak ada ya guys, nggak ada menolak ajaran lain. Jalan kompromi antara hidup duniawi dan kehidupan bertapa. Kompromi nggak ada. Kadang-kadang tuh ada orang yang karena dia berpikir jalan tengah, akhirnya nggak mau memilih kiri dan kanan. Itu juga salah, stuck. Bukan salah lah, stuck. Nggak memilih juga membunuh diri kita nggak akan berkembang. Itu bahaya. Terkadang orang nggak mau memilih kan. Jalan tengah adalah jalan tentang hidup sederhana menjadi di hutan. Nggak seperti itu. Tidak ada. Tak ada. Sebentar. Next. Hah? Kalau apa mau tanya kalau apa kalau ini sorry agak melenceng. Aku mau tanya kalau misalnya pengen jadi anggota sangga tapi aku belum bisa kayak mungkin di kehidupan berikutnya mungkin aku pengen itu boleh nggak kayak berafirmasi kayak gitu pengen tapi nggak di kehidupan sekarang mungkin kalau aku sudah sih pengen gitu bisa. Bisa aja. Bisa aja. Afirmasi mah afirmasi. Tapi kan bukan berarti kehidupan selanjutnya langsung kayak next. Habis ini langsung. Ini kan nggak juga. Kadang-kadang mungkin di kehidupan 2 kehidupan selanjutnya, apa 5, apa 10 kehidupan Kalau di selanjutnya baru. sekarang pasti nggak bisa. Hah? Di kehidupan sekarang pasti nggak bisa. Ya nggak bisa itu pilihan. Nanti di kehidupan selanjutnya juga bisa aja pada saat itu bilang aku nggak bisa pada saat kehidupan ini kehidupan selanjutnya aja. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi biasanya. Kalau kita lihat ya kayak, oh iya iya ya nanti aja deh kehidupan selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya kita melakukan hal yang sama. Karena kondisinya itu membuat kita untuk tidak mau. Jadi ya itu semua pilihan. Jadi ya biarkan aja lah. Motivasinya ada ya udah oke, nggak masalah. Cuman ya nggak usah dipusingin nanti akan jadi seperti itu apa enggak di kehidupan selanjutnya. Bisa iya bisa enggak, tergantung kondisi nanti kita nggak tahu. Iya sih. Yes, karena masa depan itu akan berubah, nggak ada yang fix. Bisa di kehidupan selanjutnya yang 1 next, atau 2 next, atau 3 next baru jadi bikin. Bisa aja. Atau mungkin habis ini di kehidupan selanjutnya kita meninggal, sekarang kita umur berapa? Misalkan kita sekarang umur 20. Terus kita meninggal nanti misalkan umur anggaplah 90, masih ada 70 tahun misalkan. 70 tahun sekarang udah 2025, 2025, 2095, 100 tahun. Ya kita lihat aja perkembangan zaman tuh udah mulai banyak perubahan. Apakah kamu yakin nanti ajaran Sang Buddha itu masih ada dalam waktu 100 tahun kemudian? Mungkin saja sudah diubah konsepnya. Karena ajaran Buddha sendiri aja udah dicomot-comot kan. Ketika sudah dicomot-comot, orang itu akan mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri di mana akhirnya mereka nggak langsung belajar ajaran Buddha, tapi belajar ajaran itu sendiri. Misalkan kayak mindfulness, asalnya dari mana? Di mana asalnya ada sila sama dipanya, tapi sekarang cuma mindfulness-nya doang diambil. Akhirnya apa? Nggak komplit. Tapi mereka percaya ajaran yang itu. Mereka nggak ngeliat lagi ke core-nya. Udah selesai. Lama-lama orang, apa? Orang yang ngajarin mindfulness aja ngajar ke wihara. Di mana mereka memasukkan konsep mereka sendiri, bukan konsep dari ajaran Sang Buddha. Dan orang-orang di wihara itu menganggap bahwa itu adalah ajaran Sang Buddha, di mana itu hanyalah 1 dari 8. Itu udah mulai perubahan tuh ada perubahan yang nggak sesuai sebenarnya itu udah terjadi. Jadi 100 tahun kemudian, well, aku bisa bilang ajaran Sang Buddha mungkin udah mulai, ya, bisa inilah kira-kira lah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa aja di suatu saat nanti ada perang terus sih kita nggak tahu. Nobody knows. Karena ajaran Sang Buddha kan Buddha bilang setiap kali ajaran Sang Buddha itu hancur, hilang, itu udah saat-saatnya perang. Itu perang.
Sampai satu saat akhirnya ya ada sama Sang Buddha lagi yang muncul. Baru kita bisa diajarin lagi. Kecuali tekadnya adalah ya, yo aku mau jadi Paceka Buddha. Ya itu beda cerita. Itu nunggu ajaran Buddha itu hilang. Di zaman ajaran Buddha itu nggak ada, berarti jadi pertapa, jadi Paceka Buddha. Tapi nggak ngajarin lagi. Kayak gitu. Question 8. Simbol roda dhamma, dhamma cakra, dharma cakra. Sangat identik dengan hari Asada. Makna utama dari simbol ini adalah apa? Melambangkan penyebaran ajaran kebenaran Buddha yang terus berputar-putar dan tak putus. Betul. Karena sudah tidak ada ajaran Buddha dibabarkan lagi pertama kali oleh Sang Buddha. Jadi muncul. Ya, sampai satu saat di mana benar-benar sudah tidak ada lagi yang mengikuti dan sudah tidak ada lagi yang benar-benar mengerti dan memahami dan hanya sekedar tulisan dan akhirnya mulai ya kita bisa lihat banyak perubahan lah. Saat itu sudah tidak ada lagi yang bisa mencapai tingkat kesucian, tidak ada yang memahami empat kebenaran mulia, ya pada akhirnya ajaran itu akan hilang. Begitu. Melambangkan siklus kelahiran kematian tanpa akhir. Enggak ya guys. 8 penjuru mata angin tempat dhamma menyebar, enggak juga. Melambangkan perputaran musim dan waktu dalam kosmologi, enggak gitu juga. Oke. Selesai. Ya, Yay. thank you yang udah pada aktif ini. Banyak pertanyaan ini kok. Seru banget ya. Gila, kalau kemarin itu 2 pertanyaan nggak dihilangin, mungkin kita bisa sampai jam 10. Ya, Kak, yang teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya boleh ikutan Zoom BDOC Everyday. Kapan kok itu biasanya kok? Tiap hari, tergantung kita itu semuanya masuknya kapan. Kadang ada jam 7, ada jam 8, ada jam 9, jam 10. Tapi Zoom kita itu buka 24 jam, guys. Siapa aja yang mau pakai, silahkan. Untuk Ya, kita tuh. ngobrol, untuk kenalan, untuk bertanya, untuk diskusi. Kita nggak serius kok tiap hari. Kita kadang cuma ngobrol doang. Kadang ada yang lagi nonton, ada yang lagi ini. Terus tiba-tiba ada yang datang. Kita diskusi yuk. Ngobrol, diskusi. Habis itu nanti berhenti. Terus ngomongin yang lain lagi. Jadi kita nggak selalu serius setiap saat. Betul Kayak gitu. banget. Kadang ditinggal tidur. Iya. Betul sekali Nasib. Ada yang sleep call juga. Wah, sleep call guys. Sleep call. Kita itu BDOC ya. Dari zaman pertama kali kita punya Zoom. Kita itu adalah pelopor sleep call paling free se-Indonesia kayaknya. Nah, teman-teman yang yang ada feedback, boleh ya isi survei kita. Maaf banget tadi ada technical error. Jadi tiba-tiba nggak ada eventnya. Sekarang udah bisa. Ya, thank you Kosuka, thank you teman-teman yang udah pada hadir. Ya, kali ini sebelum kita akhiri, kita foto-foto dulu yuk. Ayo yang mau foto, ayo. Yuk, on cam yuk. Yuk yang mau foto yuk. Iya, mantep. Ini cuma satu halaman ya. Ini Kosuka mau ambil atau gimana? Ini yang lain benar-benar nggak ada yang mau on cam. Ayo on cam. Malu-malu ya. Untuk isi survei terserah kapan aja. Jangan malu-malu. Ayo, Sylvie, Henry, Nasix. Ayo semua cuma buat apa namanya dokumentasi. Kita tuh Ini, butuh dokumentasi loh biar kita punya IG itu tuh kayak ada acara. Oh ternyata ada orangnya gitu loh. oh iya Formalitas benar. aja, formalitas. Itu kok Reza backgroundnya masih setia loh kok mau Cilibit Suta. Ayo loh, ayo, Keren, ayo ayo. ayo, ayo. Oke, Aduh, ya. Udah ya, aku ambil ya. udah ya, udah ya. Yuk, bergaya guys. Tuh, 2, 3.
Oke. Oke ya. Ada satu Sudah. gaya lagi? Mau gaya apa? Gaya bebas. Gayanya. Bayangkan gaya BDOC aja aku nggak tahu, yang tahu Celing. Cel, gimana Celin, Cel apa gaya gayanya Cel? BDOC? Oh Astaga, gitu. aku nggak mau. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Siap. Oke. Oke guys, thank you semua yang udah hadir. Semoga bermanfaat kali ini. Mungkin ada satu patah, dua patah kata dari Kosuka mengenai event ini. Key takeaways-nya apa? Key takeaways-nya apa? Ingat guys, ajaran Sang Buddha itu, walaupun kita belajar sama ajaran Sang Buddha, kita banyak dengar guru-guru, dengar ajaran-ajaran dari banyak sekali buku atau membaca buku Dhamma ya, atau dari guru-guru ya, banyak sekali perbedaannya. Pada dasarnya semua itu adalah 4 kebenaran mulia dan 8 jalan tengah. Jadi ketika kalian pusing selalu perdalamilah ini saja. Intinya aja yang diperdalamin. Ketika inti ini udah diperdalamin, kalian bisa memahami yang lain. Sebenarnya ini tuh udah cukup. Dhamma itu tuh super simple. Jangan dibikin rumit. Ketika ada yang mengajarkan Dhamma itu dibikin rumit, dalam arti mereka nggak paham Dhamma. Dhamma itu super simple. Simple banget. Gitu guys. Jadi sebenarnya intinya lebih ke praktek ya kok ya. Betul Praktek sekali. diperbanyak. Ya Betul. percuma kalau tahu teori, tahu istilah-istilah dalam bahasa Pali. Ah, atau mau tahu Abhidhamma, wah hebat. Nggak apa-apa sih, belajar aja. Ilmu itu dipelajari semua. Tapi balik lagi, setelah kita udah belajar, mesti tahu gimana cara praktekinnya, guys. Sama kan, kita juga kuliah, kita belajar di sekolahan, belajar di kuliahan, kita mengambil jurusan yang kita mau. Pada akhirnya kan gimana caranya kita bisa pakai biar bertahan hidup. Ya, Betul sekali. begitu. Jangan lupa dipraktekin guys di kehidupan sehari-hari. Benar nggak kok? Yes, betul sekali. Percuma ada event ini kalau pada akhirnya kita tidak menggunakannya, tidak mengaplikasikannya. Betul. Gitu guys. Terima Semoga. kasih yang udah hadir. Mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun tadi ada sempat error ya di surveinya. Sekarang survei udah bisa diisi. Thank you so much guys. See you in the next event. Terima kasih. Dadah.